Kisah taubatnya seorang pembunuh 100 nyawa. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia pergi bertanya dengan mendatangi seorang rahib. Dia bertanya, adakah taubat untukku? Rahib itu menjawab, tidak ada. Maka ia pun membunuh rahib itu. Kemudian dia bertanya-tanya. Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya, datanglah ke desa ini dan ini. Saat dalam perjalanan itulah dia dijemput oleh maut. Maka malaikat rahmat dan malaikat ajab berselisih. Maka Allah mewahyukan kepada ini, mendekatlah. Dan Allah mewahyukan kepada ini, menjauhlah. Lalu berkata, ukurlah antara keduanya. Maka dia lebih dekat kepada ini 1 jengkal, dan dia diampuni. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang serupa dalam sahihnya pada bab diterimanya orang yang taubat, hadis nomor 2766, dan kedua hadis tersebut menurut jumhur ulama termasuk dalam derajat hadis yang sahih. Rasulullah menyampaikan bahwa laki-laki ini membunuh 100 orang. Dia tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi dosa-dosa ini belum mencabut seluruh benih dan cikal bakal kebaikan dalam dirinya. Masih tersisa di relung jiwanya setitik rasa takut kepada Tuhannya. Dan dia bertanya-tanya kepada diri dan jiwanya, apakah hubungannya dengan Tuhannya telah terputus sehingga tidak mungkin lagi dia kembali kepadanya? Dia tidak mampu menjawab untuk dirinya sendiri karena seorang pendosa seperti dirinya pasti tidaklah berilmu. Oleh karena itu dia keluar dari rumah untuk mencari seorang yang paling alim yang bisa memberinya fatwa dan menjawab pertanyaannya. Orang yang ditanya pertama kali tidak mampu menunjukkan penduduk bumi teralim. Dia hanya bisa menunjukkan orang rahib atau pendeta yang banyak beribadah tetapi minim ilmu. Laki-laki ini bertanya dan menceritakan tentang persoalannya, bahwa ia telah membunuh 99 orang pendeta tersebut, dan bertanya, apakah masih dibuka pintu tobat untukku? Lalu rahib tersebut menjawab, tidak. Ia mengira rahmat Allah tidak dapat memberikan pada seorang pendosa seperti ini. Mendengar jawaban tersebut, lantas laki-laki tersebut membunuh rahib tersebut hingga genaplah menjadi 100 orang. Rahib itu melakukan kesalahan dengan memberi fatwa dengan kebodohannya tanpa dilandasi dengan ilmu dan tidak dipahami tabiat manusia, karena seorang seperti laki-laki ini tidak lagi peduli. Dia bisa membunuh hanya karena alasan yang sepele, membunuh dan mengalirkan darah sudah menjadi kebiasaan. Setelah dia membunuh rahib itu, dia tetap tidak puas dengan jawabannya. Harapannya kepada Allah sangatlah besar, dan rahib yang memberinya fatwa kepadanya dan orang jahil berdahulu. Dia memerlukan penegasan dari seorang alim dan ilmu dapat menjawab persoalannya dengan benar dan dapat mengenalkannya. Sekali lagi dia mencari seorang alim, lalu dia mengadukan masalahnya. Dia bertemu seorang yang benar-benar alim. Oleh karena itu si alim ini berkata dengan penuh keheranan kepadanya, siapa yang menghalangi dirimu dari taubat? Pertanyaan yang menyimpan kemungkaran dan keheranan. Ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut adalah sesuatu yang tidak memerlukan banyak pikiran, sudah ada di benaknya dan tidak perlu bertanya. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas meliputi orang ini dan orang seperti ini. Besar dan sebanyak apapun dosa itu, ya tetap ada harapan dari Allah. Sealim tidak sekedar alim, lebih dari itu dia adalah seorang pendidik. Oleh karenanya dia tidak sekedar menjawab bahwa pintu taubat masih terbuka lebar. Lebih dari itu dia menunjukkan jalan yang harus dilalui. Orang yang tenggelam dalam dosa-dosa mengubah jalan hidupnya. Dia harus meninggalkan orang-orang sesat dan bergaul dengannya. Dia harus pindah ke lingkungan yang baik dan yang mendukungnya kepada kebaikan, juga menjauhi kemungkaran. Alim itu memerintahkan laki-laki yang ingin taubat ini agar meninggalkan desanya, karena itu adalah desa yang buruk, lalu berhijrah ke tempat yang lain yang telah ditentukan untuknya, di mana di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka di sana dia bisa bergaul bersama mereka dan beribadah kepada Allah bersama mereka pula.
Laki-laki ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia pergi ke desa yang ditunjukkan oleh orang alim itu demi mencari lembaran hidup yang baru, kehidupan yang bersih, baik dan lurus, agar bisa mencuci jiwa yang kotor oleh dosa-dosa dan menghidupkannya dengan iman dan kebaikan. Ketika laki-laki ini tiba di pertengahan jalan, ajalnya datang. Kematian menjemputnya karena kuatnya keinginan bertobat. Pada saat menja terakhir, dia mengiringkan dadanya ke arah desa yang baik yang ditujunya. Dia mati dalam keadaan ingin kembali kepada Allah. Selanjutnya, bagaimana akhirnya? Tempat apa yang terakhir di sisi Tuhannya? Rasulullah memberitakan kepada kita bahwa malaikat rahmat dan malaikat ajab berselisih tentangnya. Masing-masing kubu ingin menangani urusannya dan mengurusnya. Mereka berkata, orang ini telah membunuh 100 nyawa. Sementara mereka berkata, dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Dia datang menghadap. Maka Allah mengutus mereka seorang malaikat dalam wujud seorang manusia yang memerintahkan mereka agar mengukur jarak antara kedua desa. Desa kerusakan dan kezaliman, dan desa orang-orang yang baik lagi terpilih. Lalu Allah memerintahkan desa yang baik untuk mendekat dan desa yang zalim agar menjauh. Maka mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal kepada desa orang-orang baik. Mungkin satu jengkal hasil dari usaha menyorongkan dadanya pada waktu dia dalam keadaan najak. Maka malaikat rahmat mengurusinya dan dosa-dosa yang besar diampuni. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ada banyak pelajaran dan faedah dari hadis tersebut, di antara lain luasnya rahmat Allah dan diterimanya taubat orang-orang. Diterimanya taubat seorang pembunuh jika dia bertaubat dengan benar. Serta akidah Ahlussunnah menyatakan bahwa semua dosa selain syirik mungkin untuk diampuni. Jika Allah berkehendak, maka Allah menghadap pelakunya, dan jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuni pelakunya.